Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan seri kesembuhan ilahi Yesus Kristus. Judulnya kali ini adalah doktrin tidak percaya kesembuhan Yesus Kristus itu sama saja menghapus nama Tuhan. Jadi itu menghapus nama Tuhan begitu ya. Nama yang mana begitu? Nama Jehovah Rafa gitu. Tulisannya YHWH RAPHA. Jehovah Rafa itu ya, itu artinya Tuhan yang menyembuhkan begitu. Jadi ini adalah salah satu nama Tuhan ya begini ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nama ini adalah salah satu nama yang paling pertama di dalam Alkitab. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, nama YHWH Rafa ini adalah salah satu yang pertama karena ini tertulis di dalam 5 kitab mendasar dari Perjanjian Lama. Yaitu di kitab Keluaran itu tertulis di Keluaran 15 ayat yang ke-26 ya, Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Itu dari bahasa aslinya adalah Jehovah Rafa gitu ya. Kalau berbicara tentang nama Tuhan, ada 3 hal yang tidak boleh atau harus dilakukan begitu ya. Yang pertama itu adalah tidak boleh dihapus gitu ya. Selanjutnya ya nama itu harus dihargai gitu. Yang ketiga, nama itu tidak boleh diganti kebalikannya gitu. Ya, tidak boleh dihapus, itu penting sekali ya. Tapi harus dihargai benar-benar. Saya dengar kisahnya entah benar atau tidak, orang-orang Perjanjian Lama itu kalau mau menulis YHWH Rafa ya, YHWH RAPHA itu tulisannya, bacanya Rafa gitu. Itu saya dengar penanya itu harus baru begitu. Penanya itu harus baru YHWH Rafa gitu, terus kan pakai pena yang lama lagi nulis kalimatnya gitu. Jadi nama Tuhan benar-benar sangat disakralkan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam Perjanjian Lama begitu, oleh para penyalin Alkitab Perjanjian Lama begitu. Jadi bahkan penanya ganti. Tapi saya tanya yang lain, apakah seperti itu budayanya itu? Lalu ada yang menjawab tidak, setidaknya pokoknya menghargai begitu aja. Bahkan sampai ada aliran-aliran itu yang nama YHWH itu dihilangkan begitu ya, lalu diganti dengan nama Adonai begitu. Mereka mengambil dari dasar Alkitabnya adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan. Jadi tidak boleh menyebut nama Tuhan itu. Jadi mereka ambilnya dari dasar tidak boleh menyebut nama Tuhan, itu hukum Taurat ini. Padahal kalau kita baca aslinya gitu, bukan jangan kamu menyebut nama Tuhan itu, tapi kalimatnya itu gini, jangan kamu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, bukan jangan menyebut nama Tuhan gitu. Kalau tidak boleh menyebut nama Tuhan, bagaimana kita bisa berdoa, bisa bergaul karib dengan Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan, menyebut namanya saja tidak boleh gitu. Yang tidak boleh itu adalah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kata dengan sembarangannya itu jangan dihilangkan sebetulnya ya. Ya, kalau menyebut nama Tuhan untuk lata, untuk main-main, apalagi untuk olokan, hinaan, hujatan gitu, untuk menjelek-jelekan, itu sudah tidak boleh itu. Yang nggak boleh itu sembarangannya itu begitu. Tapi kalau menyebut nama Tuhan, saya kira itu harus ya. Bahkan nama Tuhan tidak boleh diganti-ganti seharusnya gitu. Maksudnya diganti ke sesuatu yang kebalikannya lebih jelek begitu. Tapi kalau diganti YHWH, diganti Adonai, itu tidak apa-apa gitu ya. Tapi maksudnya satu pribadi gitu. Tapi kalau digantinya sesuatu yang kebalikannya, misalnya Jehovah Rafa diganti dengan nama Tuhan yang tidak menyembuhkan, ya itu tidak boleh ya, dihapus
juga tidak boleh, diganti kebalikannya tidak boleh gitu. Jadi ini harus benar-benar disakralkan. Jadi ini berbicara bahwa nama Yehovah Rafa ini nama yang sangat disakralkan, tidak boleh dihapus gitu, tidak boleh diganti gitu, tapi benar-benar disakralkan ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, Yehovah Rafa ini pertama kali muncul adalah ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir gitu. Jadi ketika mereka menyeberangi Laut Teberau dari Mesir lalu menuju ke Kanaan, ketika mereka 3 hari pertama berjalan ke Mesir, dari Mesir ke Kanaan 3 hari pertama gitu, Tuhan menyatakan diri dengan nama Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau ya. Jadi ini baru awal-awal keluar dari Mesir, nama Tuhan memperkenalkan dirinya adalah Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau ya. Kenapa latar belakangnya ya Tuhan bisa memberikan nama seperti ini begitu ya? Karena mereka dalam kondisi 400 tahun di Mesir, 430 tahun di Mesir ya, mereka ada di kondisi perbudakan. Mereka setiap hari dihajar, dicambuki, dipukuli dengan besi, dicambuki dengan cambuk besi ya. Sudah setiap hari mungkin kulitnya terluka, terkelupas, dicambuki, lalu dagingnya, darahnya sudah keluar, tulang-tulangnya dipatahkan begitu ya, mulai dari ujung kepala, mata, telinga, hidung, setiap hari dipukul, diajar ya. Ya sudah pasti sakit itu nomor 1. Belum lagi mereka harus menghadapi wabah penyakit, makanan bergizinya kurang, minumannya kurang, setiap hari dipukuli, ada wabah penyakit. Kalau tidak kuat ya bablas begitu. Jadi mereka terbiasa melihat sakit, baik orang Israel asli ataupun orang Mesir gitu, orang Mesir asli di sana yang biasa mengalami wabah gitu kan. Penemuan mumi-mumi Mesir itu kan dekat mesti ada penyakit begitu ya. Jadi sudah terbiasa dengan penyakit, dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan namanya Aku adalah Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan gitu. Artinya ya Tuhan tidak mau mereka meminta kesembuhan kepada Tuhan yang lain. Jangan kau minta kesembuhan kepada dewa-dewa Mesir, jangan kau minta kesembuhan kepada dewa-dewa padang pasir Arab, jangan kau meminta kepada Tuhannya bangsa Arab, jangan kau menyembah Tuhannya bangsa Mesir, jangan kau menyembah Tuhannya bangsa Kanaan, jangan kau meminta kepada Tuhannya bangsa India ya. Jadi ternyata itu di Mesir itu di samping timurnya itu padang pasir Arab, di padang pasir lalu ke timurnya itu adalah India ya. Jadi memang sudah penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang lain itu sudah banyak begitu. Dan Tuhan mengatakan Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau, jangan kau minta kepada perdukunan juga yang dewa-dewa yang lain gitu. Karena di Mesir itu terkenal dengan adalah perdukunannya, mantra-mantra begitu ya, sampai Musa aja menghadapi juga bisa begitu. Dukunnya Mesir itu bisa membuat tongkat menjadi ular seperti Musa itu ya. Jadi memang di sana itu perdukunannya pada zaman itu memang hebat gitu. Tapi Tuhan mengatakan Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau, jangan kau minta kesembuhan kepada dewa-dewa yang lain atau mantra-mantra. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang bisa kita pelajari tentang nama ini ya. Yang pertama, nama adalah keinginan dari sang pemberi nama begitu. Yehovah Rafa ini mencerminkan keinginan dari pemberi nama, yaitu nama Tuhan gitu. Tuhan itu menginginkan sebagai penyembuh, Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Misalnya di dunia ini ya, yang memberi nama seorang anak itu adalah orang tua. Orang tua ingin nama anaknya itu bagus gitu, sebagus-bagusnya dicarilah nama yang paling bagus, paling keren,
paling hebat gitu. Orang tua kan begitu, dicari-cari, nah, terus dikasih nama yang bagus sekali. Nah, kadang itu di masyarakat itu, wah kok anaknya ini sakit-sakitan, minggu pertama, kedua, ketiga, tahun pertama, kedua, wah kok sakit-sakitan terus, lalu diganti nama itu. Langsung bilang orang-orang bilang, wah ini namanya ketinggian gitu, namanya ketinggian ini gitu, namanya keningrat-ningratan, ganti nama yang umum saja gitu. Lalu dicarikan nama umum diganti gitu, tapi gantinya itu pun juga nama yang bagus gitu, nama umum tapi tetap bagus gitu, diganti namanya Bagas Waras ya, artinya sehat gitu, biar nggak sakit-sakitan. Nama umum pun juga bagus gitu. Setiap nama itu kalau di Indonesia ini ya, di sekitar Indonesia Asia Tenggara ini ada banyak, itu ada artinya begitu ya. Setiap nama itu ada artinya ya. Memang ada nama-nama yang nggak punya arti, memang ada begitu. Tapi kalau di Pulau Jawa itu sepengetahuan saya semua itu ada artinya, nama itu begitu ya. Kalau contohnya Soekarno, telinga yang baik, diharapkan itu anak ini nanti pendengar yang baik. Kalau jadi pendengar yang baik, dia bisa belajar banyak bahasa, lalu dia juga pandai berbicara karena dia pendengar yang baik begitu. Itu arti nama Soekarno. Soeharto, biar nih anak nanti punya harta, jadi orang kaya, harta yang baik. Susilo, biar dia nih anak nanti jabatannya bagus, kedudukannya bagus gitu ya, termasuk juga tingkah lakunya bagus begitu. Itu harapannya orang tua. Joko Widodo, Joko itu bukan perjaka secara fisik, tapi kalau itu makna spiritual, itu artinya orang yang tidak berbuat kesalahan gitu. Itu artinya itu bersih, tidak mau berbuat dosa. Itu maknanya, makna spiritual gitu. Widodo itu artinya shalom, damai sejahtera ya, sejahtera begitu. Jadi setiap orang itu mayoritas itu namanya itu punya arti begitu. Jadi harapannya dari pemberi nama, dari orang tuanya, supaya ini anak ini menjadi seperti nama itu begitu. Dia kasih nama yang bagus-bagus. Itu adalah keinginan gitu dari pemberi nama itu. Tuhan memberikan nama Jehovah Rafa karena Tuhan ingin seperti itu, sebagai Tuhan yang menyembuhkan kepada umatnya. Jadi kalau tidak sembuh, jangan salahkan Tuhan, mengira memfitnah Tuhan tidak ingin menyembuhkan, padahal Tuhan ingin menyembuhkan. Sampai Tuhan memberikan namanya Jehovah Rafa, yaitu Tuhan yang menyembuhkan. Itu mencerminkan keinginan Tuhan gitu ya. Jangan salahkan Tuhan kalau tidak sembuh itu, seolah-olah lalu memfitnah Tuhan tidak mau menyembuhkan begitu. Karena Tuhan menginginkan. Itu yang pertama tentang nama ya. Lalu kedua, nama adalah gambaran tentang pekerjaan seseorang ya. Pekerjaan dari orang yang mempunyai nama itu, gambaran, tetapi tidak semuanya ya. Ini hanya sebagian kecil ya. Misalnya adalah dokter Tono gitu. Jadi dia dokter, kerjaannya adalah dokter gitu. Lalu misalnya Presiden Soekarno gitu, Presiden Soeharto. Jadi ada nama pribadi, lalu ada nama jabatan gitu. YHWH itu nama pribadi, lalu Rafa ini adalah nama pekerjaan. Dari bahasa aslinya itu adalah kata kerja ya. Itu kata kerja, jadi aktif bekerja, aktif melakukan tindakan, melakukan sesuatu atau pekerjaan. Tuhan itu Yehovah Rafa, nama pribadi yang melakukan tindakan kesembuhan begitu. Jadi ada pekerjaannya yang dilakukan begitu. Jadi nama-nama itu mencerminkan dari pekerjaan seseorang ya. Dokter Tono, pengacara Tono gitu, Presiden Soeharto begitu. Jadi ada melambangkan pekerjaannya begitu. Ini berbicara bahwa Tuhan itu nomor satu tadi, nama itu adalah keinginan dia. Yang kedua itu berbicara tentang aktivitas dia sehari-hari gitu. Aktivitasnya ya adalah sebagai penyembuh. Itu nyata di dalam pekerjaannya sehari-hari ya. Tuhan adalah
penyembuh. Nah, kalau di Alkitab ada orang bilang tuh, Tuhan itu nama lainnya adalah tabib yang ajaib. Sebetulnya ya gini ya, di Alkitab tidak ada kata tabib yang ajaib, itu tidak ada sebetulnya. Yang ada adalah penasehat yang ajaib. Lalu kenapa ada orang-orang mengatakan Yesus adalah tabib yang ajaib? Itu mengambil tafsiran dari sini ya, dari ini. Tuhan adalah Jehovah Rafa, Tuhan sang penyembuh gitu. Ya. Jadi tafsiran panjangnya, tafsiran lebih luasnya begitu ya. Jadi tapi kalau di Alkitab dicari benar-benar kalimat Tuhan adalah tabib yang ajaib, itu tidak ada. Ya, tidak ada, yaitu yang ada adalah penasehat yang ajaib ya. Itu jadi umpama dia dokter yang ajaib, tidak tahu itu mungkin lagu ya, lagu atau apa begitu. Karena ada lagu tabib yang ajaib atau orang nama, tapi kalau di Alkitab tidak ada ya. Tapi kalau itu kalimat ini dipakai untuk nama Tuhan Yesus, ini dalam arti fungsi itu sangat benar. Tuhan Yesus itu ajaib ya, bukan tabib biasa gitu ya, tapi ajaib, bukan tabib medis begini ya, tabib atau dukun gitu kalau zaman dulu. Nah, itu bahasa zaman dulu. Kalau zaman dulu penyembuh itu namanya tabib atau dukun gitu aja ya. Pakai cara-cara yang berbeda, ada yang pakai cara-cara alami, daun-daunan, ada yang pakai kuasa-kuasa kegelapan gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus itu berarti bukan tabib biasa seperti zaman dulu itu, dan bukan dukun seperti zaman dulu, tapi adalah ajaib. Berarti Tuhan itu ajaib ya. Ya, orang Kristen tidak boleh meminta kepada dukun gitu ya, kepada setan-setan ya. Karena Tuhan sendiri sudah bisa menyembuhkan sebagai pekerjaannya. Oke, langsung sebagai penutup ya, supaya jangan panjang-panjang. Kesembuhan adalah sesuatu yang baik ya. Tuhan mau pasangkan namanya sebagai penyembuh, itu berarti kata sembuh, penyembuh, disembuhkan, menyembuhkan, sembuh ya, berasal dari kata sembuh, kata dasar sembuh. Itu adalah sesuatu yang baik sampai Tuhan mau pakai nama ini gitu. Nah, kalau setan tuh yang jelek-jelek, misalnya bapak segala dusta, penipu, pencuri, pembohong, atau pembinasa begitu. Bapak segala dusta begitu, musuh ya, roh jahat gitu. Kalau setan yang jelek semua, tapi ada juga setan tuh yang pakai nama yang bagus, misalnya Tuhan gitu. Di sini juga Tuhan, setan juga mau disebut Tuhan gitu juga. Dia mau disebut gods, dewa-dewa begitu juga. Yang ada nama-nama yang setan mau pakai, nama Tuhan yang setan mau pakai itu ada gitu. Tetapi secara umum setan itu namanya jelek semua. Nama-nama hujat kalau di kitab Wahyu itu, yang makhluk itu itunya ada nama-nama hujat. Kalau Tuhan tidak, namanya bagus semua. Nama Tuhan itu bagus semua. Nah, sampai disebut ini melekat di dalam diri Tuhan, Jehovah Rafa, ini berarti kesembuhan itu sesuatu yang baik di mata Tuhan. Jadi jangan memandang rendah kesembuhan, jangan menghina kesembuhan, jangan menjelekkan kesembuhan, jangan alergi kepada kesembuhan. Jangan dianggap ini sesuatu yang jelek, karena ini nama Tuhan. Dijadikan nama Tuhan berarti ini adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan, sesuatu yang mulia, berharga, sedap didengar, yang menimbulkan kesenangan ya. Jadi jangan dianggap rendah nama Tuhan itu, kesembuhan itu, Jehovah Rafa ini gitu. Jangan alergi dengan kesembuhan dari Tuhan Yesus, dari Yesus Kristus. Kesembuhan dari Tuhan jangan alergi. Kenapa? Karena ini mulia begitu. Ya, jangan dihina juga, jangan langsung ditafsirkan jadi sesuatu yang jelek gitu. Ya. Tuhan tidak menyembuhkan lagi, padahal nama Tuhan adalah Sang Penyembuh begitu. Nama Tuhan mau dihapus begitu, nama Tuhan mau diganti tidak menyembuhkan, diganti dihapus, tidak pakai lagi gitu. Oke, terima kasih, semoga jelas ya. Tuhan Yesus memberkati.